Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Radina billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita atau hadis kita hari ini cukup panjang ya. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi. Silakan disiapkan buku kecilnya. Ana akan bacakan hadisnya. Hadis ke-19. Wa an Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. Hadis hasan. Nah, silahkan. Dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena pencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan ia berkata hadis ini hasan sahih. Alhamdulillah, telah kita baca artinya. Hadis ini diceritakan oleh Abil Abbas.
Abil Abbas namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah punya bapak. Nama bapaknya siapa? Abbas. Abdullah anaknya Abbas. Tapi si Abdullah ini radhiyallahu anhu punya anak. Dia kasih anaknya namanya Abbas juga. Kasih nama anaknya namanya Abbas. Maka dia dijuluki Abdullah, dijuluki Abul Abbas. Bapaknya Abbas. Dia bapaknya Abbas, dia juga anaknya Abbas. Abul Abbas dan juga Ibnu Abbas terkenal. Abdullah itu namanya spesial. Ibnu Abbas jadi anaknya Abbas, juga dikenal lagi dengan nama Abul Abbas, bapaknya Abbas. Karena dia kasih nama anaknya juga beliau kasih namanya Abbas. An Abil Abbas, dari Abi Abbas Abdullah namanya Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas paman Nabi. Bapaknya Abbas siapa? Kakeknya Nabi berarti. Abbas bin Abdul Muttalib masuk Islam. Abbas masuk Islam radhiyallahu anhu. Makanya di sini radhiyallahu anhuma, Allah, semoga Allah ridha kepada keduanya, kepada Abdullah bin Abbas dan kepada Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas dulu kita kenal, ya. Siapa Abdullah bin Abbas tadi? Anak dari Abbas, anak dari pamannya Nabi. Berarti sama Nabi statusnya sepupu. Beliau itu ketika bersama Nabi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu masih kecil. Beliau adalah contoh seorang anak kecil yang tumbuh kembang dengan baik atas izin Allah. Beliau adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah seorang anak yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ingat doanya? Allahumma na'am faqihhu fid dini wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faham dengan agama dan ajarkan kepadanya ta'wil atau penafsiran, pentakwilan dari setiap ayat-ayat Al-Quran. Maka Abdullah ibnu Abbas adalah seorang ahli ta'wil, bukan ta'wil mimpi, ya. Ta'wil tafsir, maksudnya ta'wil Al-Quran. Ahli dalam mentakwilkan, memahami makna Al-Quran. Yang paling paham di antara sahabat adalah namanya Abdullah ibnu Abbas. Beliau kecil bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam kisah ini atau cerita ini yang beliau ceritakan sendiri. Ketika beliau mengalami kejadian ini yang sekarang akan kita baca ceritanya, saat itu umur beliau 10 tahun. Berapa tahun? 10. Udah balik belum? 10. Bener, serius ada nanya nih, udah balik belum? Kalau anak lagi belum, ya? Belum. Jadi ketika itu masih kecil. Sekarang Anda ingin kasih tahu atau kita akan belajar di sini bagaimana cara Nabi mengajak berbicara seorang anak kecil dengan sebuah konten isi pembicaraan yang super, dan yang diajak bicara hanya anak kecil, tapi kontennya konten orang yang benar-benar matang. Kata Abdullah ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi yauman sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah digonceng. Di situ apa terjemahnya? Nah, itu digonceng. Itu ceritanya digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai unta. Saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berdua. Nabi, orang tua ibarat kita, Abdullah bin Abbas anak kecil, masih 10 tahun.
Kemudian Nabi memanggilku dengan kata ya ghulam. Itu hadisnya ya ghulam. Ghulam itu anak kecil, bukan anak muda. Jadi terjemahnya salah itu. Ya ghulam, wahai anak kecil. Berapa umur ghulam? Ghulam itu dari mulai disapih sampai 9-10 tahun. Sapih umur 2 ya. Nah, itu namanya ghulam. Dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bisa sampai 10 disebut dengan ghulam. Sebelum baligh pokoknya. 11 juga masih bisa ghulam. Jadi saat itu Ibnu Abbas masih kecil, maka disebut ya ghulam, wahai anak kecil. Sampai sini, apa pelajaran yang bisa antum ajarkan di sini? Yang bisa antum ambil apa? Nabi memboncengi anak kecil Abdullah. Kemudian Nabi menyampaikan nasihat kepadanya. Apa yang bisa diambil? Sebagai bapak-bapak muda. Bapak-bapak muda ini. Ada yang semi tua dikit nih. Tapi muda semua ini. Tua masih punya anak kecil masih bisa juga kan? Jadi apa yang dilihat di sini bahwa Nabi mengajarkan anak tidak hanya di masjid, bukan hanya di sekolah. Itu penting sekali. Ya. Ketika seorang anak itu mendapatkan pendidikan agama, nasihat agama tidak hanya di masjid, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Sering sekali kita ini terus terang ya, sering sekali Anda sampaikan di sini, sering sekali kita ini meniadakan unsur agama dalam kehidupan di rumah sama anak-anak, atau dalam berjalan-jalan dengan anak-anak, atau sedang berkendaraan dengan anak-anak. Kayaknya nggak ada unsur agama di situ. Kayaknya obrolannya tidak ada agama. Nanti agama kalau kamu masuk sekolah pesantren, di pesantren baru bapaknya nanyain agama, atau di sekolah SDIT baru bapaknya nanyain agama, atau kalau ada acara mati baru ceramah agama, atau tasyakuran baru ceramah agama. Seolah-olah di luar itu nggak ada konten agama. Ini terjadi banyak sekali. Dan Anda sampaikan ya, sekolah itu tidak kuat mendidik anak-anak kita menjadi sosok yang beragama, nggak kuat. Guru 1, murid 25, nggak akan kuat. Dan sekolah itu formal, didesain anak harus masuk, duduk, ada gurunya, mau nggak mau dia harus masuk, mau nggak mau dia harus jawab. Jadi ilmu di sekolah itu sering sekali hanya ilmu teori saja, tidak sampai kepada sebuah penerapan. Lantas bagaimana sebaiknya anak-anak ini? Harusnya anak-anak ini itu belajar di rumahnya sama bapak dan ibunya lebih banyak daripada belajar di rumahnya. Harusnya begitu. Dia belajar akhlak, belajar tauhid, belajar salat, belajar taat, belajar ilmu-ilmu yang sifatnya agama, nilai, belajar nilai itu harusnya di rumah lebih banyak. Kalau belajar yang disebut dengan kognitif, ilmu IQ, matematika, menghafal boleh di luar, itu boleh. Menghafal Al-Quran boleh di luar, karena menghafal kemudian matematika, rumus, nahwu, saraf itu di luar tidak apa-apa. Bahasa Arab itu di luar, bahasa Inggris di luar. Tapi untuk nilai, antum sangka antum masukin anak antum bisa mendapatkan nilai akhlak? Belum tentu, karena nilai itu adanya keseharian, bukan ada di mata pelajaran. Nggak ada. Di mata pelajaran mungkin ada adab kepada orang tua, teori. Biasanya nilainya gede, belum tentu prakteknya gede. Itu udah standar. Jadi anak kasih tahu, tolong bedakan yang mana hanya knowledge atau pengetahuan yang diserap, dan mana nilai yang bisa masuk ke dalam sosok seorang anak atau jiwa seorang anak. Yang paling susah adalah memasukkan nilai. Bagaimana anak antum atau seorang anak itu masuk ke dalamnya nilai.
Dalam artian dia bisa memahami kewajibannya, dia bisa memahami tanggung jawabnya, dia bisa memahami mana yang baik, mana yang buruk. Bukan sekedar dia bisa menjawab pertanyaan matematika, menjawab hafalan yang ditanya, menjawab urutan rukun Islam yang ditanya. Bukan sekedar itu, beneran, bukan sekedar itu. Kalau hanya sekedar itu terlalu mudah. Enggak sekedar itu. Jadi yang paling sulit adalah menanamkan nilai di dalam benak hati sang anak itu. Memahami kalau azan saya harus sholat, itu yang susah. Tapi kalau azan itu hafal bacaannya, suruh azan, itu gampang. Atau azan itu berapa kali azan, itu gampang. Sholat berapa kali? 5 kali. Namanya sholat apa? Gampang kan? Subuh, zuhur, asar, maghrib, berapa rakaat? Ya, gampang. Tapi ketika datang melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat, itu namanya nilai, penanaman nilai. Nah, penanaman nilai itu tidak bisa dilakukan di ruang kelas yang terlalu formal itu. Menurut ana nggak bisa. Apalagi dengan kurikulum yang terlalu menekan untuk diselesaikan cepat. Tahun ajaran mau selesai, mau keluar rapot, ujian dan sebagainya. Nggak ngebentuk. Walhasil yang dapat hanyalah pengetahuan saja, tidak ada nilai dan penanaman. Terjadi. Makin hari makin seperti itu. Nah, sedangkan Nabi itu mengajarkan anak-anak seperti Anas ibnu Malik, Abbas, Abdullah ibnu Abbas, terus kemudian Zaid bin Haritha ketika kecil bersama Nabi, kemudian Ali bin Abi Thalib ketika kecil bersama Nabi, itu yang ditanamkan seperti ini. Ya, yang ditanamkan seperti ini, perkara-perkara yang tauhid, dan ditanamkan nilai, ini nilai, ini nilai. Ini ketika Nabi bicara ini bukan sedang hafalin, wahai Abdullah bin Abbas nanti storin, enggak. Ini nilai, fahamkan, fahami wahai Abdullah bin Abbas, dan diajarkan bukan di majelis ilmunya Nabi, bukan di masjid, tapi diajarkan di suasana yang orang sering menganggapnya bukan suasana nasihat, menasihati atau menanamkan nilai. Nah, ini menjadi pelajaran, anak amalkan ini. Ketika antum berkendaraan dengan anak antum, dia di belakang atau dia di depan, apalagi dia di depan, suara antum kedengar. Kalau sekarang anak antum di belakang nggak kedengeran suara antum, ya nggak? Kalau dulu kedengeran, karena nggak ada suara bluk bluk bluk, nggak ada suara motor kan? Nah, jadi Nabi di depan, belakang siapa? Abdullah bin Abbas naik onta, nggak ada suara, kayak mobil listrik, nggak ada suaranya. Jadi suaranya Nabi kedengeran ke belakang. Sedangkan zaman sekarang agak susah, kalau anak di belakang agak susah kita. Kalau dia di depan, kita taruh depan, itu enak, nguping, langsung ke kuping dia. Kita masukin apa ke kuping dia. Nah, memang bapaknya harus punya dulu, punya sesuatu yang mau dikasih. Kalau bapaknya nggak ngaji, mau ngasih apa? Nah, bapaknya harus ngaji, harus belajar, harus tahu apa sih yang harus saya kasih ke anak saya. Nah, di sini Nabi SAW memanfaatkan keadaan itu. Dan ini bukan sekali, banyak sekali Nabi SAW memanfaatkan kehidupan sehari-hari sebagai sebuah sarana menasehati. Ini yang harus kita contoh. Ya, anak lagi sedang bermain, anak lagi sedang makan, anak kecil ya yang sedang makan bersama Nabi, dimasukkan nasihat di situ. Kemudian dalam banyak hal. Jadi Nabi itu adalah guru di dalam kehidupan. Nah, harusnya kita seorang muslim ini guru buat anak kita dalam kehidupan sehari-hari. Nggak cukup hanya dimasukkan ke sekolah, beneran nggak cukup. Dia lebih perlu mendapat nilai dari orang tuanya dalam keseharian. Makanya terkadang anak pesantren agak sedikit lebih terbentuk karena dapat nilai, bukan hanya dapat penanaman nilai, bukan hanya dapat ilmu pengetahuan dan wawasan. Agak sedikit, lumayan, ya dibanding yang di luar. Yang di luar nggak kebentuk sedikit pun. Walaupun sekolah Islam ada yang kebentuk, tapi tidak seberapa gitu. Pesantren juga ada yang terbentuk, ada yang juga enggak. Karena yaitu tidak mudah menanamkan nilai. Nah, Nabi SAW di sini sedang menanamkan nilai kepada seorang anak. Dan perhatikan ya, di sini anak yang belum baligh. Siapa yang punya anak yang belum baligh di sini? Dari kecil, dari umur 7 tahun lebih, tolong sudah mulai diajak berpikir besar. Jangan kebiasaan mengecilkan anak kecil. Tolong besarkan, mereka punya otak, tolong otaknya diajak berpikir dengan baik. Di antara cara berpikir dengan baik adalah kenalkan Allah, kenalkan tauhid, kenalkan qada dan qadar, kenalkan perintah dan kewajiban. Kebanyakan nih ya, di sekolahan ada namanya sosialisasi baligh, ya kan? Ada tuh di SD.
Dikasih tahu guru-gurunya, santri-santrinya udah, atau sekolah apa, mahasiswa apa, murid yang udah kelas 6. Dikasih tahu sosialisasi nanti baligh itu cirinya. Bagi yang perempuan akan A, akan B, akan C, akan timbul rasa cinta, ketertarikan kepada lawan jenis. Baliknya yang laki akan ada ini, ada bulu dan segala macamnya. Ngapain gitu yang diomongin? Ngapain gitu yang diomongin? Yang diomongin bukan itu. Balil, Anda, wahai anak-anak, sudah menanggung dosanya sendiri. Gitu dong yang diomongin. Anda sudah harus sholat sendiri. Anda akan dihisab sendiri. Gitu dong diomonginnya. Kamu kamu akan bertanggung jawab sendiri. Ayah nggak ikut, ibu nggak ikut. Kamu sendiri. Kan masih kecil, kamu udah balil. Walaupun masih kecil, terserah. Umur 11 tahun, 12 tahun, udah balik. Kamu tanggung jawab. Kamu tidak boleh lagi bermain dengan lawan, dengan perempuan atau dengan laki-laki sembarangan. Tidak bisa lagi. Kamu sudah harus tutup aurat. Yang itu harusnya difahamin. Balik itu. Ya, kan ada akil, ada balik. Orang mana duluan coba? Coba Anda tanya. Mana duluan? Akil duluan atau balik duluan? Pasti akil duluan. Akil itu akal. Akal itu sudah bisa berfungsi umur 7 tahun, udah bisa jual beli. Anak SD bisa megang duit ya? Bisa megang duit ya? Akil. Jadi ketika dia sudah bisa mengerti duit, antum saat itu sudah boleh membicarakan hal-hal yang besar di hadapannya. Hal-hal besar bukan urusan bisnis, bukan. Urusan agama maksudnya. Sudah dipahamkan kewajiban apa. Nah, di sini Nabi SAW mencontohkan kepada kita, Nabi sudah membicarakan pembicaraan orang besar. Orang yang matang otaknya, padahal masih 10 tahun. Jadi ini pelajaran penting buat kita. Kata Nabi SAW, ya ghulam, lihat, ya ghulam, wahai anak kecil. Jadi sekali lagi itu bukan anak muda, anak kecil. Ya ghulam, ini belum balik ini. Abdullah bin Abbas, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Aku mengajarkan kepadamu kata-kata atau pesan-pesan. Aku ingin berpesan. Pesan yang pertama, banyak ini pesannya. Ihfazillah yahfazka. Apa pesan pertama? Coba antum nanti hafalin pesannya. Nanti antum sampaikan karena antum. Pesan pertama apa? Ihfazillah. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka. Betul? Betul? Ihfazillah yahfazka. Apa arti ihfazillah? Apa arti ihfazillah? Ihfazillah artinya jagalah Allah. Anak 10 tahun ini diajak bicara, jagalah Allah, Allah menjagamu. Perlu dijelasin nggak anak zaman sekarang? Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Bapaknya juga harus dijelasin. Ya, itu lihat kadar bagaimana kemampuan cara berpikir Abdullah bin Abbas menerima pesan yang berat ini. Ini bukan hanya Abdullah bin Abbas ya. Kalau antum lihat pesan-pesan nabi-nabi yang lain, sama pesannya itu berat semua. Luqman berpesan kepada anaknya itu berat. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummu. Itu pesannya sampai bawah berat. Wasbir ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Selembar itu kalau di Al-Qur'an. Ya. Pesannya berat. Seringnya bapak-bapak nggak pernah berani berpesan berat. Nanti kalau udah balik pesan berat, udah kagak mempan. Dari kecil antum udah bisa dong berpesan berat. Ya antumnya harus belajar dulu. Pesannya berat ini, ihfazillah, jagalah Allah. Jagalah Allah apa sih maksudnya? Kamu nak taati apa yang Allah perintahkan, gitu kan? Taati hukum-hukum Allah. Dikasih tahu dulu, ini halal, ini haram. Kamu wajib sholat. Sholat itu kewajiban kamu kepada Allah yang ciptakan kamu. Kan gitu. Dijelaskan, kamu tutup aurat. Itu kewajiban Allah. Kalau kamu tutup aurat, kamu jaga Allah. Kamu menjaga hak-hak Allah gitulah, biar gampang. Menjaga hak Allah atau mematuhi. Biar gampang di sini ihfazillah, mematuhi seluruh keinginan Allah. Mematuhi seluruh perintah Allah dan larangan Allah. Dipatuhi. Yahfazka, kalau engkau seperti itu, Allah akan menjagamu dari kesulitan, dari musibah. Gitu dong nasihatinya. Kan enak anak juga.
Kamu nanti dibantu oleh Allah karena kamu telah menjaga hukum-hukum Allah. Kamu telah sholat, kamu ke masjid, kamu jaga perintah Allah, kamu jujur, kamu bantu orang tua, terus nasihatin, maka nanti Allah akan membantumu, kan gitu. Allah akan menjagamu dimanapun kamu berada, terus dinasihatin. Nah ini kaidah, ihfazillah yahfazka. Tentu sebelum ini pesannya dia harus kenal Allah dulu. Umur 5 tahun harusnya sudah, 3 tahun baru dikenalkan, 5 tahun sudah mulai difahamkan, 7 tahun harus sudah mulai faham. Kenapa 7 tahun harus sudah mulai faham? Karena ada perintah anak 7 tahun untuk 7 tahun terus sudah faham siapa Allah, kewajiban anak pada Allah. Nggak boleh nggak faham, nggak boleh. Allah pencipta, iya, tapi kalau gitu doang nggak bisa, harus faham. Allah pencipta dan Allah punya hak. Allah menciptakan kamu. 7 tahun tuh harus sudah faham. Kalau 7 tahun sudah faham, dia makhluk Allah, dia punya tanggung jawab sama Allah, insya Allah mudah. Ya, ana juga masih belajar, ana terus belajar, tapi ana fahamkan. Anak-anak paling gede umur 7 tahun, ana terus coba fahamkan. Dan gak bisa memahaminya tuh pas lagi kesel doang antum, gak bisa. Lagi seneng dong masukinnya, ya kan? Lagi makan bareng. Ini kesalahan ibu-ibu, terkadang ada kesalahan. Sering kita, bapak-bapak atau ibu-ibu, sering memberikan kenikmatan kepada anak, dan saat anak nikmat gak dinasehatin. Beliin makanan yang enak, seneng kan? Itu kesempatan nasehatin tuh sebelum dia makan. Atau dibawa ke tempat yang dia suka. Gak apa-apa, jalan-jalan kemana-kemana, tapi gak dinasehatin. Ibunya ikut tenggelam enak, bapaknya ikut tenggelam enak, gak dimanfaatkan untuk menasehati. Giliran waktunya sholat gak mau sholat, dinasehati. Kamu sholat kagak mempan sih. Iya, salah antum. Salah, antum menjerumuskan dia sebuah kenikmatan duniawi tanpa antum masukkan nasihat ukhrawi. Sekarang giliran apa? Giliran antum butuh dia untuk sholat dan ngaji, dia nggak ada kesadarannya. Salah sendiri. Seperti itu. Jadi harus sering. Ketika dia dalam kenikmatan, di situ antum harus segera. Mau dibeliin apa? Mau dianterin? Mau diapain? Kemauannya diturutin, antum harus masukkan nasihat di situ. Nah, silakan masukkan nasihat di situ. Ya, di antara hal yang perlu dinasihati bagi seorang anak adalah kalau umur tadi 3, 4, 5, kenalkan Allah. Ini pengenalan yang biasanya baru mulai. 7 harus sudah kenal tanggung jawabnya. Beneran Anda serius? 7 harus sudah tahu tanggung jawab dia apa sih, kepada orang tua apa, kepada teman apa. Tapi baru maklumat atau informasi awal. 10 apa? Kata Nabi, suruh dia sholat. Kalau nggak mau, pukul. Pukul itu artinya ada hukuman. Tapi harapannya nggak gitu. Harusnya 10 itu udah nggak perlu. Kata Nabi, kalau masih dia tidak mau, ada hukuman. Tapi harusnya udah enggak. Nah, ketika 7 sudah berhasil, 10 sudah berhasil, ke sana agak lebih mudah. Baligh difahamkan tadi, apa itu baligh? Dijelaskan. Nah, ini perlu. Nah, ketika sudah 10, udah umur 10 tadi, dari 7 kita sudah kenal Allah dengan baik. Di 10 kita bicara seperti ini, ihfazillah, jagalah Allah. Itu sudah faham dia. Oh iya, jaga perintah Allah, Allah akan menjagamu. Kemudian ihfazillah, jagalah perintah Allah. Sama, jaga juga perintah Allah. Maka tajidhu tujahaka. Jaga perintah Allah, yakni jalankan segala apa yang Allah inginkan. Nanti Allah akan menolongmu, ya. Yang di bawah itu menolongmu. Kalau yang di atas menjagamu. Di situ apa artinya? Ihfazillah yahfazka. Yang pertama, jagalah Allah, yakni jalankan perintah Allah, Allah akan menjagamu. Yang kedua, jagalah Allah. Ya, itu maksudnya jagalah perintah Allah, Allah akan membantumu kapanpun kau perlu bantuan. Jaga. Nah, jangan apa? Lagi sehat tidak menjaga hak Allah. Nah, ini masalah. Lagi sakit, baru minta pertolongan Allah. Nauzubillah min dzalik.
Lagi kaya, jaga hak Allah. Ketika sudah miskin, baru jaga hak Allah. Nggak boleh gitu. Dari awal diajarkan, nak, jaga hak Allah, maka Allah akan menolongmu. Kemudian, nah ini juga nih. Selanjutnya, idza sa'alta fas'alillah. Apa itu? Jika engkau minta, minta kepada Allah. Ini diajarkan berdoa maksudnya. Ajarkan dia berdoa. Seringkali anak itu tidak pernah diajarkan minta kepada Allah. Sering sekali. Beneran. Sehingga dia tidak terbiasa minta kepada Allah Azza wa Jalla. Dari kecil diajarkan. Kamu kurang sehat, minta. Yuk nak, doa sama-sama. Kamu. Atau kamu mau A, mau B, minta. Tahu nggak dalam hadis? Hah? Sampai minta makanan itu disuruh. Ada nggak sih di hadis ini? Belum ada kayaknya. Ntar kayaknya ada. Sampai minta makanan itu disuruh oleh Allah. Mintalah makanan, kata Allah. Engkau semua lapar, mintalah kepadaku makanan. Engkau semua lapar, mintalah kepadaku makanan. Niscaya aku akan memberikan kepadamu makanan. Berarti boleh dong. Sesekali kita ajarkan kepada anak-anak, nak, kamu minta dong kepada Allah makanan. Ya, dikenalkan. Jangan sampai enggak. Coba pinjam bukunya, nanti anak, mudah-mudahan ada. Kayaknya ada. Pinjam buku yang terjemahan. Satu. Nah, sambil anak cari, sambil anak jelaskan. Jadi fas'alillah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, berarti di sini mengembalikan segala kepemilikan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Ajarkan anak kecil meminta. Bukan ajarkan minta-minta sama omnya, bukan. Ajarkan apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau yang tadi yang pertama minta rizki, minta kemauan, silakan, kemauan tertentu. Kalau yang kedua, di sini apa terjemahannya? Dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Iya benar. Yang kedua, jika mohon pertolongan, misalnya ada masalah. Yang kedua nih, kalau ada masalah dengan temannya, ada masalah dengan saudaranya, ada masalah dengan siapa, dia diajarkan anak itu, yuk minta sama Allah Subhanahu wa taala pertolongan biar Allah menolong. Nah, ini dia nih, ada di sini. Hadis ke-24, coba lihat. Hadis ke-24, lihat aja terjemahannya langsung. Sudah? Loncat dikit biar jelas. Anak ingin jelaskan bahwa antum makan aja disuruh minta. Mungkin, wallahu a'lam, mungkin antum enggak pernah minta makan sama Allah. Kalau Anda sering. Ya Allah, Anda minta makan ya Allah. Walaupun Anda tahu, Anda bisa beli, lakin Anda minta. Coba lihat ya. Dari Abu Dzar, udah ketemu? Halaman berapa? Ya, betul. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau riwayatkan dari Allah Azza wa Jalla. Ini dari Allah Azza wa Jalla artinya hadis qudsi, Allah yang bicara, Nabi menyampaikan. Bahwasanya Allah berfirman dalam hadis tersebut, wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi, wahai hamba-hambaku. Setiap kalian adalah sesat. Minta petunjuk, kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk, maka mohonlah petunjuk kepadaku. Niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang-orang yang aku berikan makan, maka mintalah makan kepadaku. Niscaya aku berikan makan pada kalian. Ini jangan tunggu lapar minta makanan, beneran. Ini hadis ini bukan maksudnya tunggu lapar dulu baru minta. Enggak, ini enggak. Ini Allah mengatakan kalian akan lapar kalau tidak aku beri makan. Artinya makan kalian yang ada itu semua aku yang mengirimnya. Allah ingin sampaikan itu. Maka mintalah supaya makanannya sehat, supaya makanan yang datang ke antum makanan yang tidak basi. Minta dong. Ini remeh ya, tapi tolong jangan diremehkan. Ini hadis qudsi serius. Kalian lapar kecuali orang-orang yang aku beri makan. Artinya kalau Allah tahan makanan, kalian nggak akan bisa makan. Selama ini Allah kasih, tapi sadari itu dari Allah, sadari. Dan ya kata Allah, mintalah makan kepadaku, niscaya aku berikan pada kalian makan. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, baju, minta baju sama Allah.
kecuali orang yang berpakaian, mintalah pakaian kepadaku. Anak-anak SMP Idul Fitri minta baju, minta sama maknya biasanya. Ajarin dong, kamu minta dulu sama Allah sana. Kita memang udah niat mau beliin, tapi ajarin maksud anak pemahaman itu. Masa nggak paham dia? Ajarin, minta sama Allah. Ada hadisnya nak, disuruh minta dulu sama Allah. Minta doa dulu, kamu doa, minta sholat dulu, minta, diajarin, minta kepada Allah. Nanti kita belikan, itu biasa kita belikan. Jadi minta, biasakan dia minta kepada Allah sebelum kepada manusia. Ya, wahai hamba-hambaku, ada lagi tuh, ada pakaian yang minum, mana minum. Sama ada satu lagi, setiap kalian adalah haus kecuali yang aku beri minum maka minta minumlah. Di sini setiap kalian adalah lapar. Jadi di sini kita ambil dua, lapar dan pakaian. Setiap kalian adalah kullukum ja'i illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Nah, baik, kembali ke hadis yang tadi, balik lagi. Hadis yang tadi, ajarkan, pahamkan mereka, minta tolong kepada Allah. Anda tanya, sekolah mana yang memasukkan nilai ini? Ini apakah sekali? Kalau Abdullah bin Abbas sekali ngomong, oh langsung masuk, lagi digonceng. Apa anak-anak zaman sekarang, anak-anak kita ini minta kepada Allah sekali? Nggak bisa. Dan jangan sampai ini kalimat ini difahaminya atau didengarnya udah agak tua. Ini jadi kayak kurang yakin dia. Tapi kalau dari awal masih kecil dia sudah punya, sudah dengar, oh ya, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza sta'anta, kalau ada masalah minta tolong agar selesai, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang masalah qada dan qadar yang terakhir. Dan ini adalah hal paling penting. Catat, orang yang meyakini qada dan qadar, atau apa efek ini? Akibat dari meyakini qada dan qadar, akibatnya adalah ketenangan dalam menjalankan hidup ini. Tenang 100%. Ya. Antum kalau mau tenang jalanin hidup ini, fahamkan istri qada dan qadar. Kalau enggak bisa. Ya, fahamin anak qada dan qadar. Kalau sudah sering dia mendengar qada, qadar, ini udah takdir, nah. Udah takdir Allah. Insya Allah hati itu tenang. Apapun masalahnya, qadar. Sampai di Al-Quran itu, nanti sebentar Anda baca, sampai di Al-Quran itu Nabi disuruh sabar atas ketetapan Allah. Apa ketetapan Allah? Yaitu kaumnya sendiri mengusirnya. Hah? Paham nggak maksud Anda? Kata Allah, fasbir, sabar Muhammad, li hukmi rabbik, atas ketetapan Allah. Mereka mengusirmu, mereka memusuhimu, mereka melemparimu, mereka membunuh para pengikutmu. Itu ketetapan Allah. Fasbir, sabar, ketetapan Allah. Jadi kalau ada orang musilin antum, jailin antum, jelekin antum, mukul antum, marahin antum, pembantu bikin antum kesel, anak bikin antum kesel, semua di dalam kontrol dan di dalam skenario dari Allah Azza wa Jalla. Ingin menguji antum sekalian. Ya. Makanya Nabi itu nggak pernah marah, karena Nabi ketika ada orang yang begitu, langsung di benaknya, Allah sedang menguji saya dengan dia. Ngerti nggak maksud Anda? Ini memahamkan ini agak susah, tapi bisa difahami kok. Kalau antum bisa pahamkan ini ke istri, ke anak, antum tenang beneran, tenang. Udahlah, qada, udah takdir, sabar. Ini Allah yang bikin. Ngomong aja gitu coba. Ini Allah nak yang bikin. Ini Allah yang terjadikan gini Allah. Bukan kamu, bukan saya, semuanya. Udah sabar aja. Ini semuanya Allah yang telah mengaturnya. Kalau Anda yakin ini Allah yang mengaturnya, terus gitu kenalin kalimat itu. Kalau bahasa Arabnya qadarullah ya. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Cuman kadang gaya-gaya Arab malah kagak ngerti juga. Paham kan? Ini qadarullah. Ini kan gini. Isbir, sabar, qadarullah. Ini qadarullah. Ya, Nabi saja disuruh sabar oleh Allah menghadapi. Nabi gini kata Allah, Muhammad sabar ngadepin Abu Jahal. Enggak gitu. Allah enggak bilang gitu. Muhammad sabarlah menghadapi ketetapan Allah pada si Abu Jahal terhadapmu. Ketetapan Allah Abu Lahab kepadamu. Dia mau nginjak kepala kamu, sabar. Itu ketetapan Allah, gitu. Ngerti kan? Kalau orang udah memahami itu, ya, udah memahami itu, dia pasti baik sama orang lain. Nabi alaihissalam itu mengajarkan kita sayang ke pembantu, ke orang lemah yang di bawah ya. Kalau antum punya di bawah, sayangi mereka. Tahu nggak kenapa? Kata Nabi SAW, ikhwanukum khwalukum.
Kata Nabi dalam sebuah hadis Abu Dzar, ikhwanukum akhwalukum, orang yang bantu kamu itu adalah nikmat dari Allah dikirim ke kamu. Kalau semua yang terjadi di depan kita dikembalikan kepada Allah, yang ada ridha, makasih Allah dan maafkan kalau dia salah. Sebab ini kejadian ini semua diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Diatur. Ikhwanukum akhwalukum, itu pembantu kamu, yang jaga kamu, yang buka pintu kamu. Itu Allah yang giring ke rumah kamu, Allah yang tundukkan untuk kamu. Itu dalam hadis begitu. Makanya Nabi SAW gak pernah marahin pembantu. Ya, udah sabar aja. Kalau dia baik, itu Allah yang kasih. Kalau dia lagi nggak baik, itu kamu diuji. Allah lagi nguji kamu dengan sikap dia, gitu. Nah, itu qada dan qadar. Orang yang menerima qada dan qadar dengan sempurna, ada wafat, ada piring pecah, ada jatuh, ada apa, semua khalas, sudah. Kalau udah kejadi, sudahlah, sudah tertulis. Nggak usah banyak komentar, nggak ada gunanya. Komentar juga nggak bisa bikin piring itu nyatu lagi, nggak ada, udah bismillah, tawakal ala Allah, sudah. Nah, bagaimana di sini bentuknya hadisnya tentang takdir? Wa'lam, ketahuilah, annal ummah, apabila Anda baca aja deh pananya. Ketahuilah biar cepat. Seandainya mereka, ketahuilah apabila semua umat yakni di dunia ini, baik yang mukmin atau yang kafir, baik orang Arab sendiri atau orang Persia, wahai, itu tafsirnya, wahai Ibn Abbas, atau orang Romawi, atau seluruh manusia yang ada saat itu atau sekarang yang ada saat ini, orang kayanya sekalipun atau raja-rajanya sekalipun, gitu ya, semuanya berkumpul untuk memberikan kepadamu kebaikan. Di sini mendatangkan manfaat kepadamu, yakni memberikan kebaikan kepadamu, ya, maka sedikit pun di sini dengan sesuatu, sedikit pun, ya, memberikan kepadamu kebaikan atau pertolongan, maka mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali Allah telah tetapkan kebaikan itu untukmu. Kalau enggak bisa. Seluruhnya. Ya, ini keluar tentunya dari kebiasaan atau pemahaman Abdullah bin Abbas. Biasanya Abdullah bin Abbas bangsa Quraisy yang dibicarakan, Quraisy, orang Arab. Tiba-tiba kok Nabi bicaranya seluruh umat. Keluar berarti kan? Tidak hanya bangsa Arab. Ya, bukan hanya bangsa, semua umat manusia. Ya, yang Arabnya dan asingnya berkumpul. Wahai Abdullah, coba fahami deh ke anak. Coba aja, coba. Ya, faham gak anak antum? Coba tahu faham. Ajarin, gak apa-apa. Dan Ibnu Abbas diajarin Nabi gini sekali. Anak kita berapa kali? Gak apa-apa kok, berulang-ulang gak apa-apa. Terus lagi. Kita juga sama, kadang kita juga lalai, ya gak? Ini lagi belajar aja, lagi inget. Habis ini keluar juga lupa lagi. Ya nggak apa-apa, beneran. Anak terus, anak ingetin terus, nggak ada habisnya. Ya, sambil duduk bareng, makan bareng, sambil jalan bareng, terus diingetin. Nah, kita ngomong lagi, kita sampaikan ke dia. Sesungguhnya, walaupun semua umat berkumpul untuk memberikan kebaikan, tidak akan mampu kecuali atas izin, kecuali yang sudah Allah tetapkan. Misalnya semua berkumpul ingin mengangkatmu jadi raja sedunia ini, ternyata takdir Allah tidak. Kamu hanya jadi misalnya. Kamu hanya jadi takdir Allahnya, hanya jadi misalnya menteri sedunia. Ya udah, menteri aja gitu. Atau kamu bahkan takdirnya bukan jadi menteri, hanya jadi tukang satpam untuk satpam dunia, polisi dunia misalnya. Turun, ya, keamanan dunia misalnya, bukan jadi pimpinan tertinggi dunia. Ya sudah begitu. Jadi nggak bisa kecuali yang sudah Allah tetapkan. Sebaliknya, wa in ijtama'u ala ayyadurruk, seandainya mereka berkumpul ingin mencelakaimu, ya, seluruhnya, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Tidak akan mereka bisa memberikan mudarat kepadamu, wahai anakku, wahai anak, sampai kecuali mudarat yang sudah Allah tetapkan. Ya, contohnya banyak. Mereka mau bunuh Nabi, enggak berhasil. Suraqah sudah depan, sudah Nabi. Suraqah di sini. Allah enggak mau. Apa yang terjadi? Kudanya Suraqah enggak maju. Sampai berkali-kali, sampai Suraqah bilang muniat. Akhirnya dipanggil. Tadinya Suraqah mau masuk, mau bunuh dari belakang. Nabi udah tahu. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika hijrah, ya, sebentar. Ketika hijrah, Abu Bakar udah ketakutan, ya Rasulullah, Suraqah di belakang kita. Ya Rasulullah, kita ketangkap. Kata Rasulullah, "La, jalanlah." Rasul tenang, jalan terus. Suraqah udah maju, nggak bisa lagi. Bukan main dah pokoknya. Kuda terbaik. Suraqah orang terhebat mencari jejak.
menang dia. Dia doang yang berhasil nemuin Nabi itu, Suraqah. Masuk Islam nanti akhirnya. Kemudian Abu Bakar sudah takut, Nabi dengan tenang, Suraqah akhirnya nggak bisa maju-maju, akhirnya manggil Muhammad gitu. Barulah Nabi nengok. Kemudian kata Suraqah, aku tahu engkau dijaga. Nah, kelas akhirnya sadar juga Suraqah. Ya, dia nggak percaya sama dirinya sendiri, kok saya nggak bisa maju. Nggak percaya dia. Dia juga nggak percaya sama kudanya, kok kuda saya bisa nggak mau maju. Nah, ketika dia manggil Muhammad, baru tuh kuda mau maju. Haji, alas kata Suraqah, innaka muni apa itu, engkau dijaga. Itu untung pintar Suraqah. Kalau Suraqah maju, ya kalau Suraqah maju, dia mau apa? Mau ngibulin ya. Pas ternyata maju, ya hatinya pengen tetap bunuh, gak bakal maju tuh kudanya. Ngerti nggak maksudnya? Tadi kan dia manggil Muhammad, ketika manggil hatinya sudah tidak niat. Iya, makanya tuh kuda mau maju. Coba kalau hatinya nipu Muhammad, ngomongnya kamu dijaga, tapi hatinya tetap mau bunuh, nggak bakal maju kudanya, beneran. Itu karena dia hatinya sudah melembut, Allah majukan kudanya. Begitu. Jadi inilah takdir itu benar-benar percaya kepada takdir itu benar-benar penenang hati. Ya, disebut di sini al-imanu bil qada'i wal qadar, enggak ada di situ. Di sini adalah as-sakinah. As-sakinah wa itminan. Tahu sakinah? Apa sakinah? Hah? Kalau orang kawin apa namanya? Ketenangan. Apa kalau orang kawin? Mawaddah, apa? Sakinah. Nah, sakinah. Ya, kalau antum mau sakinah, ketenangan dalam suami istri, ya, dalam pernikahan, yang pertama ajarkan istri tentang qada dan qadar. Biar dia nerima gaji antum berapa aja. Gitu. Nerima keadaan yang terjadi saat ini. Nah, demikian Allah alam. Sambil nunggu qomat azan, silakan ada yang bertanya. Tafadhol. Tafadhol, ada pertanyaan? Satu. Nah. Batasan untuk mendidik anak itu yang udah dewasa, gimana batasannya? Kesabaran kitanya gitu. Apakah cukup dengan ya udah itu udah takdir Allah, ya udah kita berserah diri aja berdoa atau gimana? Baik, sebentar. Masalah sudah takdir Allah itu dipakai untuk nerima kekurangan dia, kita terima. Pemahaman ini takdir Allah itu untuk menerima kekurangan dia kepada kita, ngerti ya? Dia nggak nurut, dia ini, saya terima ini takdir Allah. Tapi bukan sekedar menerima sehingga menjadikan udah takdir lepas. Enggak gitu, enggak. Karena Nabi SAW ketika disuruh sabar oleh Allah atas perilaku kaumnya, Nabi tetap dakwahnya berjalan, ngerti nggak? Jadi antum disuruh sabar karena Allah yang netapin itu, tapi dakwah berjalan. Ada dua hal yang berbeda. Kesabaran menerima ketetapan Allah pada diri antum dan dia, ini udah tetapin, udah tertulis ya. Itu antum disuruh sabar. Satu lagi perintah nasihati dia. Ada dua di Islam ini, dua. Jadi gimana pun dia, pertama kita sabar. Sabar itu akan bisa dengan tadi asasnya atau pondasinya, ini adalah ketetapan takdir, itu dia begitu, takdir khalas, dia takdir Allah. Nah itu dulu ya, itu satu bab, sabar menerima perilakunya, takdir Allah. Tapi berlepas enggak, karena ada perintah lain lagi, perintah yang lain bahwa setiap orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya. Qum fa'anzir, bangun nasihati, berdiri nasihati. Jadi ada dua hal, di sini sabar, di sini nasihati. Nah, jadi nggak ada batasnya sampai kapan nasihatinya, nggak ada. Paling caranya yang harus dipelajari. Kalau batas nggak ada. Antum tahu nggak Nabi Nuh umurnya berapa? 950. Coba yuk kita berpikir ya, 950. Orang dulu umur 950, balighnya umur berapa? Baligh. Sama aja kan? Sama aja. Sama aja, tetap aja balighnya tuh umur ya 12-13. Umurnya aja panjang. Terus kawinnya umur berapa? Ya sama aja. Umur 20 juga, 20, 25, 30. Bukannya umurnya 950, kawinnya umur 250. Ya enggak lah, kagak kuat orang. Hidup 250 tanpa nikah, gak bisa. Jadi semuanya normal.
Tapi itu fisiknya ini apa? Tulangnya, kulitnya ini nggak keriput, kuat terus sampai 950 tahun. Beliau menikah, punya anak, ya, punya anak. Misalnya, anak nggak ada sih penjelasannya ya. Tapi paling tidak, kalau 950 tahun, beliau hidup sama anaknya kira-kira berapa tahun deh? Dari mulai nikah kurangi 20 atau 30. Anaknya tumbuh kembang 30 nikah, tambah anaknya umur 20. Berarti paling tidak 900 tahun sama anaknya, ya enggak? 800 tahun lah pasti sama anaknya, ya enggak? Ya enggak? Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh tidak pernah bosan sampai terakhir itu sang anak nggak mau naik ke perahu, masih dipanggil, ya bunai, wahai anakku, naik ke sini. Jadi nggak ada habisnya. Sampai kapan nggak ada, terus. Nah, cuman cara dan strateginya ini yang perlu, ya. Seperti yang tadi Anda sampaikan, jangan ketika antum kasih sesuatu kebahagiaan, antum diam aja di surga. Kasih nasihat di situ. Itu penting banget. Anda sering bawa anak-anak ke tempat yang dia suka, Anda langsung nasihati. Jangan terlalu senang. Hati-hati, qadarullah, hati-hati. Doa sama Allah. Itu penting sekali. Ya. Terus juga di antara triknya itu tuh nempel. Antum sama dia nempel. Ini ya contoh ya. Maaf, ini serius Anda ngomong ini. Nabi mengembala, ya enggak? Nabi ngembala, ya enggak? Kalau antum ngembala juga, misal, ngembala tuh latihan mengurus makhluk. Kalau antum ngembala, nyebrang. Kambingnya nyebrang, ada 10. Antum di depan apa di belakang? Antum mau ini mau nyebrang. Antum di mana? Kalau di depan ada yang ketinggalan, antum harus di belakang. Dah. Berarti antum harus di belakang kan? Satu. Enggak, ini nyebrang. Ya. Posisi yang berbahaya, antum harus di belakang. Belakang set. Dah. Misalnya nih antum udah nyebrang semua, tiba-tiba ada satu ketinggalan. Ya kan? Dia bisa nyebrang sendiri, bisa antum bantuin, ya kan? Bisa antum bantuin. Dah, itu masalah nyebrang. Antum di belakang. Jadi maksudnya tuh dikawal, itu satu. Yang kedua, masalah gembala kambing gini. Jadi kambing itu kita ibaratkan anak kita seperti kambing yang digembala. Contohnya begini. Misalnya, ada kambing lagi makan rumput. Terus di sana itu rumput punya orang. Ya kan? Itu tamannya orang. Nggak boleh dimakan kan? Nanti kita diomelin sama yang punya, ya nggak? Kira-kira, itu kan kambing lagi bikin masalah, salah, berbuat kesalahan. Kira-kira, kalau antum teriak, "Hei kambing, jangan makan situ, ntar yang punya marah." Kira-kira, gak benar ini? Kira-kira tuh kambing, oh iya pak, dia maju nggak? Lah. Begitulah kira-kira kita harus sama anak itu. Nggak bisa antum teriak, jangan, nggak bisa. Dan itu kebiasaan kita. Antum harus datengin. Antum usap dulu kambing, kalau pakai kayu, kalau pakai tangan ditarik ke sini. Terkadang itu jauh lebih efektif daripada antum, "Woi, jangan ini." Gitu. Kalau mau nyuruh sholat, coba suruh dong. Bangunin, elus palanya, enak sholat. Allah udah azan, tunggu. Gitu dong. Jangan, nak sholat, lagi nonton, nak sholat, enggak dong, duduk situ. Duduk, kasih tahu sholat. Pause dulu, matiin dulu, baru. Begitu maksud anak. Lebih ke strategi sih. Karena Nabi nggak ngajarin teriak-teriak, nyuruh-nyuruh teriak-teriak begitu, nggak ngajarin. Nabi pasti temui orangnya, sentuh palanya atau pegang tangannya atau peluk. Itu tuh namanya apa ya namanya ya? Itu trik untuk meluluhkan dia dulu, baru masuk nasihat. Itu. Jadi nggak bisa dia lagi enak-enak main game atau nonton, antum suruh sholat, itu sulit. Beneran. Kita juga dulu gitu kan, lagi enak-enak suruh sholat. Tapi kalau duduk dulu mak kita dinasihati, sholat dulu ya nak, ya udah ya gitu. Itu trik, lebih kepada trik ya. Baik, demikian wallahu a'lam. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana. Intinya pelajaran hari ini, pertama, ajaklah anak-anak berpikir matang walaupun udah baru 7 tahun. Coba mulai kenalkan Allah. Yang kedua, nanti kalau mau balik tolong fahamkan apa itu balik. Yang ketiga, pesannya adalah tolong fahamkan dia tentang takdir. Dia
Ya, istri fahamkan tentang takdir. Tambah juga tadi ada, tolong fahamkan dia agar minta kepada Allah. Walaupun minta makanan dan baju. Ya, ajarkan aja. Poin yang di sini ajarkan kepada anak, dan jangan menganggap sekolah itu segala-galanya. Enggak. Antum yang segala-galanya. Antum yang di rumah yang segala-galanya buat anak antum. Demikian wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.